Setelah proses naturalisasi Kevin Dix dikebut, PSSI diketahui masih akan terus berusaha untuk mendatangkan nama-nama lainnya. Mengingat dengan jarak waktu yang cukup panjang sebelum nanti main lagi di bulan Maret 2025, harusnya paling tidak 1 atau 2 nama lagi minimal bisa didapat. Memang sejauh ini kita semua cukup familiar dengan nama-nama macam Jero Mauro Zalstra, Ulla Romeni, Pascal Struijk, hingga Men Jonathan serta Ian Mason. Nah, soal nama terakhir ini loh, yang kami rasa adalah sebuah keberkahan luar biasa. Jika ia sampai mau membela timnas Indonesia, meskipun sulit tapi kembali lagi Ian Mason seperti terus memberikan kode yang disambut positif oleh publik tanah air. Ditambah setelah mengetahui bahwa Kevin Dix sedang dalam proses, ada sedikit harapan bagi kita untuk membuat Mason yakin jika Indonesia adalah timnas yang benar-benar akan dibelanya. Yang mana hal tersebut tampaknya juga diamini oleh Kevin ataupun Mes Hilgers. Sebab tidak bisa dipungkiri hadirnya Ian Mason jelas akan membuat sisi kiri timnas Indonesia akan bertambah jadi kuat. Karena pemain ini adalah tipe pemain yang jago dalam menyerang ataupun bertahan. Bergabungnya Kevin Dix, pada akhirnya memang berimbas pada banyak hal, termasuk membuat para pemain grade A menjadi tambah yakin bergabung ke timnas. Setelah merasa tim ini udah banyak diisi pemain berkualitas. Ya, bergabungnya Kevin Dix ataupun Mes Hilgers seolah jadi bukti kalau pemain yang diprediksi bakal sulit dinaturalisasi, pada akhirnya bisa, yang mana itu juga menjadi bukti kalau tekad PSSI untuk menciptakan tim nasional yang kuat sungguh nggak main-main. Dan tentu saja segala proses Kevin Dix setelah ini bisa berjalan dengan cepat dan lancar. Agar harapannya ia bisa main saat melawan Jepang bisa terwujud. Tapi kalaupun nggak bisa pas lawan Jepang, pas lawan Arab pun juga nggak jadi masalah. Karena pada dasarnya kita punya pemain sekali Kevin Dix itu, adalah udah sebuah keuntungan luar biasa. Terutama ia sudah pasti soal pengalaman. Dimana Kevin sendiri udah sering banget tampil di level elit kompetisi antar klub Eropa. Dan ia pun juga punya pengalaman main melawan klub-klub kuat seperti Manchester City, Bayern Munchen, sampai tim yang dulunya kuat walaupun sekarang lebih sering melucu yaitu MU. Intinya masuknya Kevin, seolah-olah melengkapi daftar pemain-pemain yang secara level dan pengalaman sudah tinggi. Setelah sebelumnya ada J.Itses, Tom Haye, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun Eliano, Mes Hilgers dan hingga Martin Pas. Lebih lanjut setelah nama Kevin Dix diamankan, tentu saja PSSI masih akan terus berupaya menambah kekuatan lagi, agar kedepannya tim Garuda punya skuad yang lebih balance. Dan semua tahu list pemain yang selama ini udah masuk kayak apa? Namun baru-baru ini ada kabar dari Ian Mason yang mana pemain yang kini membela Aston Villa tersebut tampak memberikan kode yang pastinya membuat fans Garuda dilanda ambiguitas. Di mana dalam unggahan postingan terbaru di Instagramnya, Ian Mansden membubuhkan caption yang intinya, "Jika Tuhan sekarang ini sedang merencanakan jalannya." Nah, caption inilah yang membuat semua orang bertanya-tanya. Karena semua bingung jalan seperti apa yang dimaksud Mason. Sehingga tak sedikit yang mengasumsikan, kalau mungkin yang dimaksud Mason adalah jalan karirnya di sepak bola, terutama di panggung internasional. Karena seperti diketahui bersama Ian Mason sejauh ini, masih terus dicampakkan oleh Ronald Koeman. Walaupun masih dipanggil untuk timnas Belanda. Namun di satu sisi ia sama sekali belum dikasih kesempatan karena di timnas. Koeman lebih memilih memainkan pemain seperti Nathan Ake, Mickey van Ven, hingga Jorel Hato. Nah, di saat yang bersamaan, terlihat dalam kolom komentarnya, banyak sekali fans timnas yang seperti biasa, membujuk rayu Ian Mason agar main untuk Indonesia aja. Dan diketahui Kevin Dix serta Mes Hilgers juga ingin Ian Mason memilih karir internasionalnya dengan membela Indonesia. Terutama Mes. Bagaimanapun, Ian Mason adalah teman dekatnya. Maka dari itu akan jadi hal yang menyenangkan kalau bisa sama-sama lagi berjuang di atas lapangan. Dengan membawa panji merah putih. Lagi pula di Belanda, Ian Mason beneran dianggap lelucon oleh Ronald Koeman, yang paling bikin sakit hati, tentu saat dirinya justru ditaruh di tim U21 Belanda. Maka dari itu,
Sama seperti Kevin Dick, daripada terus-terusan dicampakkan dan seolah-olah gak ada kepastian, banyak yang menyarankan Ian Emson untuk menerima aja tawaran naturalisasi dari PSSI dan di Timnas Indonesia. Fix 1.000.000% ia akan mendapatkan posisi inti. Karena bagaimanapun, ia adalah salah satu pemain yang levelnya udah kelas dunia. Di sisi lain, soal lini serang timnas, tentu kita masih sangat butuh. Terutama sudah pasti pemain yang bisa cetak gol. Selama ini kita terus berharap pada sosok Ula Romani, namun yang bersangkutan sampai detik ini masih dalam proses menimbang-nimbang, maka dari itu PSSI sendiri, coba untuk mencari opsi lainnya dalam diri Miliano Jonathans. Memang secara posisi, Miliano bukanlah sosok real striker melainkan winger, akan tetapi, di usianya yang masih 20 tahun, Miliano udah membuktikan kalau ini pemain memang bakatnya luar biasa, di mana di musim ini, setidaknya sampai narasi ini ditulis, Miliano sudah bikin 8 gol dan 3 assist dari 14 kali penampilan. Terlebih dalam wawancaranya bersama media Belanda, Miliano mengaku sangat terbuka membela Indonesia, dan keluarganya pun juga sangat setuju. Namun Miliano mengaku tak mau terburu-buru. Ia ingin melihat dulu sejauh mana ia mampu berkembang. Karena nggak munafik, ia pasti juga berharap ingin dipanggil timnas Belanda. Toh ia pun baru sembuh dari cedera parah. Sehingga ia nggak mau membebani dirinya dengan terlalu banyak jadwal pertandingan dalam waktu dekat ini. Karena sudah pasti jika ia masuk timnas maka jadwal pun makin padat. Terlebih untuk Indonesia sendiri jarak tempuhnya juga jauh. Atas dasar itulah Miliano mengambil keputusan untuk menentukan semuanya di akhir musim. Saya sedang membicarakan minat ini dengan keluarga saya. Keluarga juga harus mendukung. Sepak bola di sana sangat diminati dan saya melihatnya sebagai kesempatan yang luar biasa. Menyenangkan bahwa mereka tertarik. Saya pikir saya akan membuat keputusan pada akhir musim ini, ucap Miliano dilansir dari CLD. Di satu sisi kendati Miliano berkata demikian beberapa waktu yang lalu, namun untuk sekarang atau dalam waktu dekat ini, segalanya bisa saja berubah, tergantung gimana caranya PSSI meyakinkan ini pemain. Dan perlu diingat, masuknya pemain-pemain level teratas yang udah disebutkan tadi, sedikit banyak juga akan menjadi pertimbangan lain bagi pemain diaspora untuk dinaturalisasi. Bisa aja kan usai laga melawan Jepang dan Arab, akan ada kejutan lainnya. Terlepas dari apapun, pokoknya sembari menunggu kira-kira siapa pemain baru yang akan datang. Kita fokus dulu di laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Sebab apapun yang terjadi, Pak Erik menegaskan kalau target minimal 4 poin harus dapat, dan finish di 4 besar juga harga mati. Nah semisal, kita bisa curi 4 poin dari Jepang dan Arab. Lalu kita bisa sapu bersih laga kandang melawan Bahrain serta Cina. Selanjutnya kita bisa minimal curi 1 poin di kandang Australia dan Jepang. Maka itu udah memastikan kita mengunci posisi 4 besar. Berat memang tapi bukan berarti itu nggak mungkin. Ingat, bagaimanapun kita harus percaya diri skuad kita itu udah bagus. Apalagi kalau di bulan Maret kita udah punya skuad yang jauh lebih komplit. Maka harusnya harapan tadi udah yang paling realistis. Jepang memang kuat. Tapi mereka bukanlah tim top level yang kalau kita ketemu udah pasti 100% kalah. Masih ada harapan buat minimal imbang. Yang terpenting jangan minder dan tetap main disiplin.